masih di ruang tengah rumah dinas Verdi Sambo. Ya, seperti yang Anda saksikan, Baradae mengarahkan senjata atau pistol ke arah Brigadir J yang posisinya lebih di bawah, merendah, memohon untuk tidak ditembak ataupun menghindar dari tembakan yang akan diarahkan kepada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai kasus tewasnya Brigadir Joshua. Sebagaimana kita ketahui teman-teman bahwa kemarin pihak penyidik Polri sudah melakukan rekonstruksi adegan ulang yang dilakukan oleh para tersangka. Di sana ada Verdi Sambo, kemudian Putri Chandrawati, ada Baradae, kemudian Brigadir RR, Kuat Ma'ruf. Jadi ada 5 orang yang kemarin dihadirkan untuk menjalani rekonstruksi. Namun demikian teman-teman, rekonstruksi kemarin itu tidak menggambarkan atau tidak melakukan adegan terkait pelecehan seksual atau yang disebut oleh Verdi Sambo melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo. Itu tidak diperagakan. Jadi sebenarnya publik ingin mengetahui apa yang sebenarnya motif dari tewasnya Brigadir Joshua. Apakah benar Brigadir Joshua itu melukai harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo ketika di Magelang? Tetapi kalau kita melihat teman-teman, peristiwa di Duren 3 yang kemarin juga dilaporkan bahwa ada pelecehan seksual, ternyata itu tidak terbukti. Bahkan pihak kepolisian sudah melakukan gelar perkara, tidak ada peristiwa pidana pelecehan seksual yang ada di Duren 3. Sehingga kasus itu dihentikan. Artinya memang tidak ada pelecehan seksual yang terjadi di Duren 3, walaupun pihak Putri Chandrawati sudah melaporkan itu ke kepolisian. Ada pelecehan seksual. Berarti pelecehan seksual yang ada di Duren 3 itu adalah berita hoax, tidak benar adanya, dan Ibu PC melakukan laporan palsu terkait peristiwa tersebut. Kemudian beralih ke rumah Magelang teman-teman, yang katanya ada pelecehan seksual sehingga membuat Irjen Verdi Sambo marah besar kepada Brigadir Joshua. Tetapi masalahnya adalah apakah benar yang melakukan pelecehan itu Brigadir Joshua? Karena kalau kita lihat apa yang pernah disampaikan oleh Baradae kepada Deolipa Yumara pada waktu Deolipa itu masih menjadi kuasa hukum atau pengacara dari Baradae, yang mengatakan bahwa ada kemungkinan, ada dugaan yang justru melakukan tindak asusila itu adalah PC dan Kuat Ma'ruf. Ini masih dugaan teman-teman, dan bahkan ini beritanya sudah tersebar. Jadi istilahnya adalah lempar batu sembunyi tangan. Dia yang melakukan tetapi dia bersembunyi, dan malah orang lain ini yang dituduh melakukan pelecehan seksual. Jadi ini teman-teman yang masih menjadi pertanyaan. Kenapa Verdi Sambo itu kok begitu percaya laporan yang dibuat oleh PC dan M Kuat? Karena tanggal 7 itu kejadian teman-teman, Ibu PC lapor kepada suaminya Verdi Sambo. Kemudian M Kuat juga lapor bahwa ada tindakan pelecehan yang melukai harkat dan martabat yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Jadi saya melihat kok begitu menelan mentah-mentah laporan yang dibuat PC maupun M Kuat Verdi Sambo itu teman-teman. Kok tidak meng-cross check, tidak mengklarifikasi, tidak mengkonfirmasi benarkah Brigadir Joshua itu melakukan pelecehan. Nah, kalau sebaliknya gimana, yang melakukan pelecehan itu adalah Kuat Ma'ruf. Nah, ini yang mestinya dikonfirmasi oleh Verdi Sambo. Jangan asal tembak-menembak kepada Brigadir Joshua tanpa ada konfirmasi. Bagaimana kalau Brigadir Joshua itu tidak melakukan pelecehan?
Nah, inilah teman-teman yang menjadi perhatian publik. Nah, teman-teman, coba kita lihat pandangan dari Pak Mahfud MD terkait tidak adanya rekonstruksi terkait pelecehan di rumah Magelang. Kita baca berita teman-teman dari Okezone. Tak ada adegan pelecehan Putri Chandrawati saat rekonstruksi, Mahfud MD mengatakan tak penting. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menilai, motif pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tidak penting diperlihatkan dalam rekonstruksi. Hal tersebut diungkap Mahfud untuk menjawab pertanyaan publik soal adegan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang tidak diperagakan saat rekonstruksi pembunuhan. Soal motifnya, apakah pelecehan atau perselingkuhan atau apa, itu tak penting, karena hukum mengatakan kamu membunuh dan merencanakan. Ini buktinya, ini rekonstruksinya, kata Mahfud dalam siaran daring Rabu 31 Agustus 2022. Mahfud menegaskan rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua sudah benar secara hukum. Kalau menurut saya secara hukum rekonstruksi itu benar, katanya. Proses rekonstruksi yang dilakukan, kata Mahfud, hanya membuktikan bagaimana seseorang melakukan pembunuhan, bukan untuk mendalami motif. Mahfud berharap publik tidak pesimis dengan hasil rekonstruksi, karena perihal motif pembunuhan Brigadir J akan terungkap dengan sendirinya di persidangan nanti. Kalau motif bisa dirangkai dari keterangan, dan itu tidak penting, karena bukti pembunuhannya itu sudah diakui dan sudah direkonstruksi, katanya. Sehingga menurut saya, masyarakat tidak perlu pesimis dulu, tapi kita kawal agar ini berjalan dengan baik, pungkasnya. Itu teman-teman yang kalau kita lihat pandangan dari Pak Mahfud MD mengenai motif. Kata Pak Mahfud itu tidak penting terkait motif. Yang penting itu adalah terkait pembunuhan Brigadir Yosua. Bagaimana mereka melakukan perencanaan pembunuhan, kemudian melakukan eksekusi. Itu yang penting. Soal motif katanya itu akan terungkap sendirinya di dalam persidangan. Jadi kalau kita bicara motif, biasanya teman-teman seseorang yang diumumkan menjadi tersangka, biasanya pihak kepolisian itu sudah juga mengatakan terkait motif, apa motifnya melakukan misalkan pembunuhan. Nah, itu diungkapkan oleh pihak kepolisian. Tetapi kali ini kelihatannya sulit pihak kepolisian untuk mengungkapkan motif perencanaan pembunuhan kepada Brigadir Yosua. Karena memang ini tidak ada bukti. Lagi pula teman-teman, para pihak ini mengatakan bahwa terkait pembunuhan itu karena melecehkan harkat dan martabat, sesuai apa yang disampaikan oleh PC, M. Kuat, dan Verdi Sambo. Tetapi sekali lagi teman-teman, saya ini juga menyaksikan keterangan yang disampaikan atau laporan yang disampaikan Ibu PC dan M. Kuat kepada Verdi Sambo. Benarkah yang melakukan itu adalah Brigadir Yosua melakukan pelecehan seksual kepada PC? Nah, ini kan juga menjadi pertanyaan besar teman-teman. Kenapa begitu? Karena Brigadir Yosua itu kan ajudan yang harusnya melindungi keluarga Verdi Sambo, ajudan yang biasanya harus selalu siap ketika diperintah. Itu adalah hal-hal yang mesti dilakukan oleh pihak ajudan. Tetapi bagaimana mungkin seorang ajudan melakukan tindakan-tindakan yang tidak ada perintah dari atasannya? Sekali lagi teman-teman, kemarin pernah disampaikan oleh aktivis perempuan bahwa orang yang melakukan pelecehan seksual itu adalah punya relasi kuasa. Jadi orang yang berkuasa, orang yang kuat di sini. Jadi apakah Brigadir Yosua itu orang yang punya kuasa? Padahal yang lebih punya kuasa itu adalah Ibu PC, Putri Chandrawati. Atas perintah, biasanya kan begitu, perintah orang yang berkuasa kepada bawahannya. Tetapi ini Brigadir Yosua dituduh orang yang melakukan pelecehan kepada atasannya sendiri. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal, teman-teman. Apalagi Brigadir Yosua itu bekerja di rumah atau bekerja di keluarga Verdi Sambo. Nah, ini sesuatu yang tidak masuk akal menurut saya, sehingga publik mempertanyakan terkait pengakuan, laporan yang dibuat
PC dan Kuat Ma'ruf kepada Ferdi Sambo. Nah, inilah teman-teman yang mestinya dikonfrontir, yang digali terus terkait benarkah pengakuan atau laporan yang dibuat PC maupun M Kuat bahwa dia menuduh Brigadir Yosua melakukan pelecehan. Bagaimana kalau sebaliknya yang melakukan itu adalah M Kuat dan Ibu PC sendiri? Nah, ini menjadi satu pertanyaan juga teman-teman, karena semua belum terbuka secara jelas terkait motif ini. Dan lagi pula teman-teman, kita juga melihat beritanya bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh Baradae, kemudian disampaikan juga ke Dioli Bayumara bahwa ada dugaan yang melakukan itu adalah M Kuat dan Ibu PC sendiri, kemudian menuduh Brigadir Yosua. Nah, ini menjadi menarik teman-teman terkait apa motif sebenarnya pembunuhan kepada Brigadir Yosua. Tetapi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD dulu, bahwa ini adalah yang bisa mendengar orang dewasa. Dan pihak kepolisian juga begitu, untuk menjaga perasaan dari para keluarga teman-teman ini tidak dibuka ke publik, biar nanti di pengadilan yang membukanya, karena ini akan terlihat jelas kalau sudah di pengadilan. Nah, sebenarnya ini juga menarik teman-teman apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud maupun pihak kepolisian terkait motif ini, sehingga publik ini menduga-duga motif terkait pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo. Nah, kalau itu benar teman-teman, misalkan apa yang disampaikan oleh M Kuat, apa yang disampaikan oleh PC itu tidak benar, maka Ferdi Sambo itu sudah termakan berita hoaks. Dan dia tentu akan menyesal seumur hidup melakukan pembunuhan jika itu benar teman-teman, bahwa Brigadir J itu tidak bersalah. Karena itu mestinya teman-teman Ferdi Sambo itu melakukan klarifikasi, melakukan cross check, konfirmasi, klarifikasi dari pihak Brigadir Yosua, bagaimana duduk perkaranya. Nah, ini sudah terlanjur emosi teman-teman, sudah diumbun-umbun karena ada laporan yang begitu luar biasanya dari Ibu PC dan M Kuat. Jadi dua orang ini membuat laporan, melaporkan terkait kejadian di Magelang kepada Ferdi Sambo, dan Ferdi Sambo ini langsung marah teman-teman. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait pernyataan dari Pak Mahfud MD bahwa motif tidak terlalu penting dalam hal ini. Yang terpenting adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo, dan itu sudah dilakukan rekonstruksi. Tinggal Ferdi Sambo kemudian Ibu PC akan menghadapi kasus hukum yang ada di pengadilan. Dan tragisnya juga teman-teman, pihak Ferdi Sambo sudah dipecat dari kepolisian atau di PTDH, walaupun pihak Ferdi Sambo melakukan banding. Tetapi saya yakin banding yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Ferdi Sambo akan sia-sia, karena pihak kepolisian sudah menjatuhkan PTDH kepada Ferdi Sambo. Dan masalah ini juga menjadi perhatian publik teman-teman. Publik menginginkan supaya Ferdi Sambo di PTDH, artinya dipecat dengan tidak hormat. Dan itu teman-teman sesuai dengan hasil sidang etik yang dilakukan oleh kepolisian. Itu yang bisa kita bahas, dan terima kasih teman-teman. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.